Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Potensi boneka, chapter 168 bagian 2. Hari itu, seorang kakek berkunjung ke rumah seorang pria dewasa. Ia datang untuk menanyakan apakah alat miliknya sudah selesai diperbaiki. Pria dewasa itu menyambut dengan ramah dan menyerahkan alat yang telah selesai diperbaiki. Sang kakek tampaknya senang karena alat itu kembali berfungsi seperti semula. Ia pun memberikan bayaran yang besar sebagai bentuk terima kasih. Boneka yang menyaksikan itu mulai memahami. Ternyata pria dewasa tersebut mendapatkan bintang dengan cara memperbaiki barang-barang rusak. Ia melihat peluang dalam hal ini. Di tempat mereka, barang baru sangat sulit didapatkan. Jadi, jasa perbaikan akan sangat dibutuhkan. Boneka itu lalu bertanya, "Apa kau Adam Baker?" Pria dewasa itu menjawab, "Bukan, Adam adalah anak tetanggaku." Boneka itu bingung, mengapa poin bintang diberikan kepada Adam Baker, bukan kepada pria ini. Pria ini menjelaskan, "Aku tak butuh poin itu, lebih baik diberikan kepada anak-anak yang masih bintang 1. Boneka semakin penasaran, mengapa mereka mau melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan poin. Dan kenapa anak-anak baru hanya memiliki 1 bintang? Apakah mereka terlalu terbawa gaya hidup? Pria dewasa itu menjawab, "Aku tak tahu, setiap orang punya cara hidup masing-masing. Memberikan poin itu cara hidupku, itu memberikan kepuasan." Boneka merasa bangga melihat kemurahan hati pria dewasa itu. Beberapa menit kemudian, seorang gadis bertopeng muncul dan memberitahu bahwa Kandi telah selesai diperbaiki. Namun tiba-tiba dari CCTV, mereka melihat seseorang yang membuat mereka panik. "Bagaimana dia tahu kita di sini?" ucap pria dewasa yang cemas. Mereka buru-buru meminta boneka untuk mengatakan pada pengunjung itu bahwa mereka sedang pergi. Boneka bingung. Kenapa harus berbohong? "Karena dia musuh," jawab pria dewasa. "Maaf, kami harus pergi." Boneka bertanya, "Kemana?" "Ke suatu tempat," jawab singkat, lalu mereka pun pergi meninggalkan boneka sendirian. Pengunjung itu masuk. Boneka bersembunyi, tapi ia ketakutan. Ia langsung berlari dan berteriak, "Pemilik toko sedang pergi." Tapi di luar sudah banyak orang lain yang juga mencari pria dewasa. Mereka melihat boneka dan berkata, "Boneka ini unik, cocok untuk mainan anjing." Kani yang mulai sadar menolak keras dijadikan mainan anjing. Meski boneka memohon agar mereka berhenti, kerumunan itu tidak peduli. Situasi makin genting. Gadis bertopeng kembali untuk membantu boneka, tapi ia tak sekuat salah satu dari mereka, hingga terlempar. Untungnya pria dewasa muncul dan menyelamatkannya. Suasana semakin mencekam. Salah satu dari kelompok itu mengacungkan senjata, namun salah satu dari mereka berkata, "Tunggu, ada yang aneh." Mereka memeriksa data melalui chip mereka dan mendapati 2 orang itu, pria dewasa dan gadis bertopeng, tidak tercatat. Artinya, mereka adalah kawan dari makhluk abadi. Benar, mereka adalah Kay dan Eko yang kini telah dewasa. Boneka terkejut. Ternyata mereka adalah orang-orang yang selama ini ia cari. Ia berkata pada kelompok itu, "Jangan ambil mereka. Aku yang lebih dulu menemukannya." Kelompok itu tidak peduli, mereka langsung menyerang. Untungnya, Eko menggunakan kekuatannya untuk menciptakan tembok pelindung, memberi mereka kesempatan kabur. Namun Kay berkata, "Jangan bawa boneka itu.
Karena itu dilarang. Eko dengan wajah kerasnya menolak. Boneka pun berkata, ia ingin membawa Kay dan Eko ke perusahaan Kaibara agar ia bisa menjadi manusia sepenuhnya. Namun mereka kehilangan kesempatan kabur. Pemimpin kelompok lawan dengan mudah menghancurkan tembok itu. Kay dan Eko berlari, mencoba mencari pelindungan. Boneka bertanya, apakah itu kekuatan Buji? Apa benar kalian abadi? Sebelum sampai, cairan mengikat mengenai mereka. Dari kejauhan, sang pemimpin bangga dengan alatnya yang katanya bernilai 30 poin. Kay dan Eko akhirnya pingsan. Saat tersadar, mereka terkejut melihat boneka kini tampak seperti ketua geng. Bangun, kata boneka. Sudah waktunya kalian sadar. Kay dan Eko terdiam. Boneka mulai mengajari mereka membuat ekspresi lemah dan kebingungan. Kay menyadari boneka kini berada di pihak musuh. Kani yang membenci kelompok itu akan bernasib sama seperti Kay dan Eko. Dari jauh, bos musuh bertanya pada Kay, di mana rekan-rekanmu? Jika tidak menjawab, kalian akan mati. Kani menjawab, mau kau bunuh pun percuma, mereka makhluk abadi. Bos musuh tahu itu, tapi ia juga tahu, meski mereka tak bisa mati, mereka bisa merasakan sakit yang luar biasa. Sakitnya 10 kali lipat dari manusia biasa. Bos itu berencana menyiksa Kay dan Eko di tempat itu. Ia menyuruh boneka memilih telinga atau mata lebih dulu. Boneka menuruti perintah. Ia meminta Kay menjawab, di mana teman-temanmu? Jika tidak, ia akan memukul Kay dan menembaknya. Kay bertanya, apa itu yang benar-benar kau inginkan? Boneka menjawab dengan suara bergetar, jika aku bekerja sama dengan bos, Kaibara akan menerima kerja kerasku dan mengubahku menjadi manusia. Ia pun memohon kepada Kay untuk mengatakannya. Namun Kay yakin boneka tak sungguh-sungguh ingin melakukan ini. Dalam hati, ia tahu boneka masih memiliki sisi manusia